kami, kayak umat-Mu yang akan menerima pewahyuan firman-Mu, kayak anak-Mu yang sudah percaya untuk melepaskan firman di tempat ini. Biarlah dengan keyakinan penuh dan kekuatan yang kokoh daripada-Mu ya Tuhan, firman itu akan dilepaskan dan akan memberkati kami semua, menuntun dan menetapkan setiap langkah-langkah kami, sehingga dalam kehidupan kami yang kami lakukan kerjakan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi. Semuanya sehat ya, baik ya. Kita mau masuk kepada era yang baru hari ini ya. Mau nggak kita beribadah dalam era yang baru, seperti yang Tuhan janjikan ya? Apa sih era yang baru yang Tuhan janjikan dalam beribadah? Saudara, selama ini ketika kita beribadah, apakah mau sama seperti zaman dulu sampai sekarang, sama dengan semua yang lain, atau mau memasuki sebuah era yang baru yang sesuai dengan firman? Coba ya, gimana era yang baru ini? Yohanes 4 ayat 20, yuk ya. Yohanes 4 ayat 20 ada sebuah kisah yang kita baca sering kali, berulang-ulang kita baca kisah ini ya. Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saya baca aja ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Yesus orang Yahudi ketemu sama orang Samaria. Orang Yahudi bilang bahwa menyembah Tuhan itu di Yerusalem. Kalau mau ketemu Tuhan tempatnya di Yerusalem. Orang Samaria bilang kalau mau ketemu Tuhan tempatnya di Gunung Samaria. Siapa yang benar nih? Yuk. Kira-kira siapa yang benar nih? Orang Yahudi atau orang Samaria? Yang benar siapa kira-kira? Orang Yahudi atau orang Samaria? Ayo. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yesus kan orang Yahudi, ketemu sama perempuan Samaria. Orang Samaria bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Yesus berkata ayat 21-nya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ada sebuah era yang berubah. Orang bukan lagi menyembah di Yerusalem dan bukan lagi menyembah di Gunung Samaria. Tidak ada Tuhan di Yerusalem, tidak ada Tuhan di Samaria. Di mana cara menyembah Tuhan? Hari ini di mana cara menyembah Tuhan? Ayat 22. Yesus bicara begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Orang yang beribadah dengan khusyuk, orang-orang Samaria, dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saudara bayangkan seandainya Yesus hadir di sini, saudara yang tiap hari ke gereja, tiba-tiba Yesus bilang begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Gimana kira-kira perasaan saudara? Sekian lama loh menjadi Kristen, tiba-tiba Yesus bilang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kira-kira gimana kira-kira? Apa hari ini semua sudah yakin kenal sama Yesus? Saudara semua kenal Yesus gak hari ini? Kenal gak? Kenal? Nanti saya tes seberapa kenalnya nanti ya. Saya tes nanti ya. Terus Yesus bilang begini, kami menyembah apa yang kami kenal. Kami ini bukan mewakili orang Yahudi loh. Ini hanya Yesus dengan murid-muridnya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23-nya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini firman enggak? Ya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, firman ini
Ini harus dipahami benar-benar. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembahnya bagaimana? Akan menyembah Bapa di dalam roh. Ya, bagaimana menyembah Bapa dalam roh? Gimana cara menafsirkannya? Ya, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah Yesus tiba-tiba ngomong seperti ini tidak ada dasar? Oh, ada. Ada dasarnya. Ya, dasarnya bagaimana? Matius 3 ayat 11, coba lihat. Matius 3 ayat 11. Yohanes Pembaptis, ya, bicara begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nih dasarnya Yesus ngomong. Ya. Sekarang kita lihat nih. Maju lagi. Saudara tadi semua kenal Yesus kan? Kenal ya? Apa perintah Yesus yang saudara paling ingat? Ayo. Tadi bilang kenal semua nih. Apa perintah Yesus yang setiap hari terngiang-ngiang di telinga saudara? Apa perintah yang terngiang-ngiang terus? Ayo. Kalau saudara kenal, saudara harus tahu loh perintah Dia yang saudara terngiang-ngiang terus. Ini tadi Yohanes Pembaptis menekankan, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sekarang saya tanya, saya kasih kuncinya nih. Apa perintah Dia? Perintah Yesus Kristus yang saudara pahami sehingga sampai saudara mengerti apa yang saudara cari dari Yesus. Coba lihat. Nih. Saudara, kita lihat nih. Kekuatan Yesus Kristus dari mana? Kita hari ini lihat loh. Kekuatan Yesus Kristus dari mana? Ayo. Makanya kita ini masuk kepada era yang baru. Sesuatu era yang tidak bisa disangkal. Yang orang kalau diceritakan gak masuk akal ini. Ini era yang luar biasa. Coba. Saudara kenal Yesus kan? Kenal kan? Kenal namanya tok dai. Saya tanya sekarang. Apa perintah yang paling utama hari ini yang Dia katakan dan saudara benar-benar kerjakan? Apa coba? Apa ya? Hah? Apa ya? Nah, ayo, coba. Saya kasih waktu 1 menit. Apa ya kira-kira perintahnya Dia? Aku kenal Yesus sih. Tapi apa kira-kira perintahnya Dia yang paling penting dalam seluruh aspek kehidupan ini? Apa kira-kira perintahnya? Apa Bu kira-kira? Ibu kenal sama Yesus? Kasihlah Tuhan Allahmu itu pertanyaan ditanya sama orang Farisi. Loh, kita semua kenal gak ini? Kenal kan? Kenal kan? Jangan-jangan seperti setan kalah sama setan. Setan kenal Yesus loh. Kita harus kenal. Pertobatan. Suruh bertobat. Itu umum. Tapi kalau kita kenal Yesus, kita harus benar-benar perhatikan loh. Benar-benar perhatikan kalimat demi kalimat. Sampai orang lain suruh ngomong, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus pernah ngomong gak? Yesus pernah bicara gak? Mintalah. Ada gak sampai disuruh minta? Berarti penting gak? Penting gak? Mintalah, itu perintah gak? Enak kan? Enak kan? Orang mau dikasih harta, disuruh minta. Kira-kira gimana coba? Mintalah. Itu perintah gak? Jaluk. Perintah gak? Lukas 11 ayat 9. Ini perintah. Ternyata ini perintah yang luar biasa ya.
Coba saya tanya sebelum kita baca ini. Dari mana kekuatan Yesus Kristus? Kita mau kan hari ini, makanya era yang baru ini nggak main-main loh. Anda tahu kekuatan Yesus dari mana? Dari namanya atau dari apanya? Dari mana kekuatan dia? Yesus bisa bangkit karena apa? Yesus bisa berkuasa karena apa? Coba. Yesus bisa bangkit karena apa? Nah, bingung semua kan? Gak ngerti aku. Makanya Anda sebetulnya hari ini gak kenal loh siapa Yesus hari ini. Kita beragama Yesus hanya menyembah Yesus pada tubuhnya saja. Hanya menyembah namanya. Tapi Yesus tidak pernah hidup dalam dirimu. Anda gak bisa masuk surga loh seperti ini caranya. Gak bisa loh. Gak bisa loh. Ingat loh, dengan percaya saja gak cukup. Kalau Anda mau ikut Kristus, benar-benar totalitas. Totalnya gimana nih? Ini ya. Oleh karena itu, siapa yang ngomong ini? Aku berkata kepadamu, sampai Yesus bilang, mintalah. Ini perintah. Banyak orang tahu nggak ini? Bahwa ini perintah. Mintalah, maka akan diberikan kepada. Kalau nggak mau minta, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Saking pentingnya ini. Sangat penting nggak kalau sampai seperti ini? Penting nggak? Apa yang diminta, apa yang dicari, apa yang ini? Apa yang dicari? Apa yang terpenting hari ini? Ayat 10-nya. Apa yang paling penting ini? Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok pintunya akan dibuka. Sampai ayat 11-nya Bapak membandingkan begini. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, diberi ular ganti ikan? Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13. Sampai dibandingkan begini loh. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Penting nggak ini? Penting atau nggak penting Roh Kudus ini? Penting. Era baru dalam penyembahan, era baru dalam beribadah. Anda menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bagaimana caranya? Anda mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bagaimana? Bagaimana ada Bapa di dalam rohmu, dalam hatimu? Bagaimana kalau Anda nggak punya Roh Kudus? Anda menyembah siapa dalam hatimu? Kalau nggak ada Roh Kudus, siapa yang Anda sembah? Nggak bisa kan? Makanya hari ini perempuan di Samaria, jangan cari Tuhan di Yerusalem, jangan cari Tuhan di Gunung Samaria, jangan cari Tuhan di gereja. Cari Tuhannya di mana hari ini? Cari Tuhannya di mana hari ini? Cari Tuhannya di mana? Hah? Ibu cari Tuhannya di mana hari ini? Cari Tuhannya Yesus di mana hari ini? Di hatimu. Anda harus punya Yesus Kristus di dalam hatimu. Roh Kudus itulah Tuhanmu hari ini. Kita hari ini menjadi yang berbeda loh, ya. Anda menjadi Kristen, menjadi yang berbeda karena Tuhannya masuk dalam diri kita. Inilah orang-orang yang berbeda hari ini dalam mencari Tuhannya. Anda mau menjadi penyembah yang benar nggak? Yang dimaui sama Bapak nggak? Ayo kita ulangi lagi ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 23. Ya. Yohanes 4 ayat 23. Anda nggak bisa ketemu Bapak di mana tempatnya. Nggak bisa di mana-mana ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Gimana caranya ini menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Bapa, Kristus dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Kalau Anda nggak punya Roh Kudus, Anda gimana caranya menyembah Bapa dalam roh? Roh Kudus itu spirit, Allah itu roh. Kalau Roh Kudus nggak ada di dalam hatimu, bagaimana Anda bisa menyembah dalam roh dan kebenaran? Ini loh, ini yang dikehendaki Bapa. Ayat lanjutnya. Bapa menghendaki penyembah-penyembah
demikian. Ada nggak hari ini orang yang menyembah Bapa yang demikian? Yang menyembah Bapa dalam kebenaran, betul-betul menyembah Roh Kudus di dalam kebenaran. Ada nggak hari ini? Roh Kudus itu fokus utama hari ini loh. Kalau orang tanpa Roh Kudus tidak akan ada keselamatan, ya. Ayat 24 ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus di dalam kita harus menyembah di dalam diri kita, ya. Tanpa ini nggak mungkin, tidak mungkin. Yuk kita lanjut lagi nih sekarang. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. 38. Ayat 38 itu 28. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci. Kita percaya Yesus kan ya? Percaya ya? Percayanya harus bisa dirasakan loh. Harus bisa merasakan adanya aliran-aliran air hidup. Dan siapakah aliran-aliran air hidup ini? Ayat lanjutnya. Yang dimaksud ya adalah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ingat, waktu itu ketika firman disampaikan, Yesus belum dimuliakan, Roh Kudus belum hadir. Makanya jangan setiap orang yang lahir belum punya Roh Kudus. Yang ada hanya evil spirit. Hanya orang yang benar-benar percaya Yesus baru bisa menerima Roh Kudus. Tapi benar-benar percaya. Dan apa buktinya nanti perlahan ya. Karena Roh Kudus ini penting banget. Penting banget. Ingat loh, tanpa Roh Kudus Anda nggak bisa masuk kerajaan surga. Kita mundur ayatnya ya. Yohanes 3 ayat 3. Kita mundur nih. Ada orang Farisi, ahli Taurat, seorang pengajar. Dia tanya, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lanjut. Kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dia pikir jasmani. Lanjut. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda pikir dengan baptis pasti selamat? Enggak. Masih ada lanjutannya. Ada lahir dari roh. Dan ini ternyata yang paling penting. Ini bagian terpenting. Kita lihat sekarang hari ini. Kisah Rasul 1 ayat 2. Anda baca Alkitab kan, sering baca kan ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu menerangkan tentang Yesus Kristus. Ya. Setelah itu, Kisah Rasul menerangkan siapa? Menerangkan bagaimana rasul-rasul. Ada Paulus, ada Petrus, semuanya. Tanpa Roh Kudus mereka tidak ada apa-apanya. Hari ini Yesus nggak ada kan, sudahan kan? Betul ya? Hari ini Yesus Kristus nggak ada loh. Siapa yang ada hari ini? Siapa yang ada hari ini? Ini eranya Roh Kudus. Sesuatu yang lebih dahsyat. Yesus hanya satu. Tapi Roh Kudus bisa masuk ke semua pribadi. Ada miliaran orang. Dia bisa masuk ke setiap pribadi. Dahsyat kan? Dahsyat kan? Yang menjadi contoh dari Yesus Kristus. Ingat loh, Yesus Kristus tidak ada apa-apanya kalau tidak ada roh ini loh. Saya kasih ayatnya nih. Roma 8 ayat 11. Ini kekuatannya Kristus. Ini nanti kita baca ini dulu ya. Roma 8 ayat 11 dulu. Ini ya, baca perlahan ya. Kalau saudara tidak ada roh ini, jangan harap bisa bangkit besok. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam dalam kamu. Ingat loh, tubuhnya Kristus kalau nggak ada Roh ini nggak bisa apa-apa loh. Tubuh saudara juga tanpa Roh ini bisa bangkit nggak? Tubuh kita tanpa Roh Kristus, tanpa Roh Kudus bisa bangkit? Nggak bisa apa-apa loh. Dan sekarang kekuatan ini kekuatan full power, kekuatan utama yang diberikan kepada kita. Zaman dulu orang mau minta Roh ini setengah mati. Ingat Musa, perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan Roh Allah. Musa dapat, Simpson dapat, Elia dapat, Elisa dapat, hanya kalau Allah berkenan. Ya, kalau Allah berkenan, Roh itu ada dikasih. Tapi kalau Allah nggak berkenan, nggak bisa orang dapat Roh ini. Tapi zaman Yesus Kristus, Roh ini yang dijanjikan dan dikaruniakan dengan bebasnya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau mencari, diberikan. Terus Anda nggak mau cari Roh ini, gimana coba? Dan iblis berusaha menyesatkan Roh ini kan? Iblis berusaha membuat orang nggak mau betul-betul tidak menerima Roh ini dengan caranya yang aneh-aneh hari ini. Coba sekarang, Roh Kudus ini penting nggak kalau begitu? Penting kan? Penting kan? Sangat penting. Kalau nggak ada Roh Kudus bisa bangkit nggak kita? Nggak bisa. Yesus Kristus dengan Roh Kudus itu jadi satu. Makanya Roh inilah yang dijanjikan ke kita. Ini sangat penting. Roh Kudus itu bukan main-main lagi. Ini sesuatu yang sangat penting loh, kita lihat nih sekarang. Makanya orang tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa loh hari ini. Anda nggak jadi apa-apa loh hari ini. Kita kalau nggak ada Roh Kudus bisa baca firman nggak? Betul, nggak bisa. Orang tanpa Roh Kudus ada siapa dalam dirinya? Orang tanpa Roh Kudus ada siapa dalam dirinya? Orang tanpa Roh Kudus ada siapa dalam dirinya? Ada dua tok pribadi. Begitu orang lahir di dunia, yang ada adalah evil spirit. Ada roh jahat. Makanya Paulus di Roma 7 bilang, dalam hatinya itu ada keinginan jahat. Orang lahir itu ada evil spirit. Kalau orang tanpa Roh Kudus berarti ada evil spirit. Kalau orang baca Alkitab tanpa Roh Kudus jadi gimana? Nggak ngerti kok. Makanya Roh Kudus sangat-sangat penting. Coba lihat ya, kita baca perlahan ya. Yohanes 14 ayat 26. Kita bacanya perlahan benar sampai benar-benar mengerti. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam nama. Anda nggak bisa terima Roh Kudus tanpa Kristus. Ya, hanya Yesus yang bisa menjanjikan Roh Kudus. Yang lain, tidak ada nama lain yang bisa memberikan Roh Kudus kecuali Yesus ya. Jadi jangan percaya kalau di luaran ada yang bisa memberikan Roh Kudus. Hanya Yesus yang bisa memberikan ya. Pendeta juga nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Itu hubungan Anda dengan Yesus Kristus sendiri ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kalimat ini, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu sesuatu yang hebat. Anda kalau ada Roh Kudus, perlu diajar orang lain nggak? Perlu diajari moral nggak, Bu? Orang yang punya Roh Kudus perlu diajari moral nggak? Harus begini, harus begitu, perlu nggak? Ini loh, Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau orang punya Roh Kudus, perlu diajari moral nggak? Kalau hanya moral, ada yang sekolah SD, SMP, SMA ada kan? Diajari di sekolah kan? Diajari nggak PMP? Kalau zaman saya dulu PMP, sekarang apa zamannya? Kalau saya dulu pendidikan moral Pancasila. Kalau hanya moral, jangan khotbah di gereja. Sudah diajari di sekolahan. Ya. Perbuatan baik kita itu sebagai manusia biasa. Biasa. Nih. Roh Kudus akan mengajar kita segala-galanya. Kalau ada orang menjadi orang Kristen, hidupnya jahat,
Udah nggak usah dibahas. Ya, Roh Kudus ini nomor 1, mengajar kita segalanya. Kalau orang Kristen, manusia biasa aja, nggak usah ikut-ikut agama ya, manusia biasa. Ya, manusia biasa ini, nggak usah kenal agama nih ya. Dia bisa mengasihi sesama nggak? Dia punya istri, punya anak, bisa sayang nggak? Bisa kan? Berarti perbuatan baik itu biasa. Ya, nggak perlu agama untuk orang bisa punya moral yang baik. Jangan bangga dengan moral yang baik. Kita sebagai manusia sudah dibentuk makhluk sosial, harus tahu ada pikiran yang baik. Ya, jangan bangga. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Segala sesuatu kita akan menjadi yang the best. Ya, kebaikan, moral, semuanya akan the best. Karena apa? Allah ada dalam diri kita. Dia memberikan pengajaran yang terbaik. Kalau orang punya Roh Kudus, udah kelasnya nomor 1. Ya, nggak ada bandingannya, Bu. Nggak ada bandingannya. Pembuat hukum ada dalam dirinya. Nggak ada bandingannya. Tapi kalau masih tembre-tembre, wadah, saudara, ya, pertanyakan. Nggak usah banyak-banyak ngomong sama orang-orang seperti itu. Bilang gini, jari duwe Roh Kudus. Nggak usah khotbah-khotbah ini, nggak usah. Duwe Roh Kudus nggak? Nggak usah banyak ngomong, ya. Pertanyakan Roh Kudusmu di mana, ya. Yang kedua, Roh Kudus sebagai apa? Yuk. Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa. Anda nggak mungkin bisa hidup tanpa Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat lanjutnya 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terus 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak akan percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Ini Roh Kudus itu berfungsi. Bagaimana cara menjelaskan? Semuanya akan menjadi mengerti. Orang yang punya Roh Kudus tidak akan pernah menyentuh dosa. Dia akan mengerti kebenaran. Dia akan mengerti tentang penghakiman. Dia akan mengerti segala-galanya. Ya. Jadi jangan coba-coba menghindari Roh Kudus. Nih saya kasih lagi nih. Ini banyak sekali soalnya Roh Kudus ini. Yohanes 15 ayat 16, mundur ya. Ayat 26, sorry. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang. Kalau Roh Kudus masuk dalam dirimu, perkataanmu, tindakanmu berisi apa? Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, tindakan kita, perkataan kita berisi tentang apa? Tentang Yesus. Nggak ada Roh Kudus bicara tentang aneh-aneh, nggak ada. Makanya hari ini perhatikan, kalau Roh Kudus yang asli masuk, tindakannya, perkataannya pasti isinya kesaksian Kristus. Akan mengajak saudara kepada kekekalan, bukan ngajak yang aneh-aneh. Banyak hari ini kan orang yang ngakunya punya Roh Kudus, isinya
Nggak karu-karuan. Yohanes 16 ayat 13. 16, 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ini perhatikan baik-baik, ini penting banget. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang punya Roh Kudus pasti tenang. Kenapa ini? Seluruh kebenaran dia akan mengerti. Makanya ini sangat penting. Tahu nggak arti seluruh kebenaran? Berarti ada kebenaran jasmani, juga ada kebenaran rohani. Makanya Yesus katakan, jangan khawatir perkara makan, minum, pakaian. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Orang yang punya Roh Kudus pasti ngerti semua kebenaran. Roh Kudus itu penyeimbang dari semuanya. Anda akan mengerti caranya cari makan bagaimana, caranya untuk makan bagaimana, caranya beribadah bagaimana. Cukup dengan Roh Kudus ini. Tapi banyak orang hari ini bukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembahnya seperti zaman dulu. Ketokane ibadah, ketokane rohani, tapi ternyata tidak rohani. Anda menyembah yang namanya berhala. Kenapa? Tuhannya di luar, bukan di dalam. Itu berhala. Ya, sesuatu yang di luar semuanya itu berhala. Tapi yang masuk ke dalam itulah Tuhan. Karena Tuhan itu diam dalam diri kita. Ya, yang di luar semuanya berhala. Sekalipun itu nama Yesus, tapi kalau dia tidak masuk itu berhala. Ingat baik-baik loh. Yesus Kristus menjanjikan dirinya bisa masuk. Ini yang dijanjikan. Ya, Anda jangan heran loh. Setan bisa nggak pakai nama Yesus? Mau pesepak bola aja pakai nama Yesus kok. Ada nggak pesepak bola nama Yesus? Ada kan? Jangan terpesona dengan nama Yesus loh. Ya, ingat loh. Sesuatu yang di luar, kalau Anda memuja-muja, bisa menjadi berhala. Makanya Yesus bilang, kamu nggak mengenal apa itu Allah. Dia ngomong sama orang Yahudi loh. Itu dia katakan sama orang Yahudi. Nih, Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 54. Bayangin loh, orang Yahudi yang menyembah ada bait suci pada zaman itu, Yesus bilang, kamu nggak mengenal apa itu Allah. Bayangin loh. Gimana coba orang Yahudi digitukan? Orang yang punya bait suci, punya hukum Taurat, ya. Yohanes 8:54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Ayat 55-nya. Padahal kamu tidak mengenal dia. Ngomong sama orang Yahudi, Yesus bilang, kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Jadi siapa yang berdusta di sini? Orang Yahudinya Pak Yesus? Orang Yahudi dibilang begitu loh. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Saudara mau nuruti firman-Nya nggak hari ini? Bahwa saudara harus mencari yang namanya Roh Kudus. Harus betul-betul dirasakan. Coba, apa rasa Roh Kudus hari ini? Manis, asin, kecut? Apa rasanya? Rame. Coba. Kalau kita tanya sekarang, apa rasanya Roh Kudus? Anda menjadi Kristen kalau kita ditanya, apa rasanya Roh Kudus? Manis? Asin? Ayo loh, ini penting loh. Roh Kudus, bagaimana sih rasanya? Apa bu? Roh Kudus itu kan nggak kelihatan nih. Roh Kudus kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Roh Kudus nggak kelihatan, tapi harus bisa dirasakan. Lah kerosone gimana ini? Rosonya gimana rosonya ini? Saya kutip dari Pak Dejo ini. Roso. Ada sebuah rasa yang bisa dirasakan.
Ya apa rasanya nih? Bahasa Jawanya keren nih, rosok. Hah? Ya Bu, ada rosok. Sing dirosokno. Ning ati rasane apa iki? Hah? Ayam. Damai. Apalagi nih? Hah? Itu bisa menipu loh. Damai tentu bisa menipu loh. Coba, Anda mau damai, punya masalah banyak di gereja, didoakan nangis-nangis. Habis nangis damai nggak? Damai kan? Banyak kan? Punya masalah, datang didoakan, nangis geru-geru. Habis itu tenang dong. Damai dong. Ya kan? Legoh, mari nangis. Karena kesel. Masalahnya sudah keluar semua. Tapi besok muncul lagi. Itu damai semua. Rosoh yang bagaimana yang bisa dirasakan. Ayo, kita kasih waktu sebentar. Rosoh dirosok lagi apa ya caranya? Gimana Pak Dajo? Rasa yang gimana ini? Rosone punya Roh Kudus itu gimana sih? Rosone Roh Kudus nggak kelihatan, tapi setan pinter. Setan paling pinter. Karena Roh Kudus nggak kelihatan, dia pakai tanda. Orang punya Roh Kudus, Pak. Roh Kudus di dalam atau di luar? Di dalam. Pendeta-pendeta sekarang, pengajar-pengajar yang nggak ngerti, Roh Kudus dari dalam itu kan memberikan dorongan, ya kan? Straight, Roh Kudus di dalam ngomongnya di luar, aneh kan? Roh Kudusnya di dalam ngomongnya keluar, lu ngomong sama siapa? Nih, ayo, rosone Anda punya Roh Kudus, bagaimana? Kerosone, ya apa ini? Kita loh harus tahu loh. Sekarang kita bicara dari Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, dia nggak kelihatan. Allah itu roh, betul ya? Roh kelihatan nggak? Enggak. Roh Kudus juga roh, nggak kelihatan, tapi bisa dirosokno. Ya apa rasane ini? Ibu tadi bilang manis, ada yang bilang asam, ada yang bilang kecut nanti, ya kan? Ayam tentrem, ya, memberi kedamaian. Memang betul. Roma 14 ya kalau nggak salah ya. Kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Memang apa yang membuat kita tahu bahwa kita punya Roh Kudus? Ada tanda-tanda yang menyertai, ya. Tanda-tanda ini harus terlihat, ya, dan harus yang tahu. Nih, kita lihat sekarang 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini tadi, cek balance-nya ya. Yang bisa merasakan kita dan orang lain, harus dua belah pihak. Karena hukum Taurat ngatur kan, kesaksian 2 orang baru sah. 1 orang nggak sah. Kalau orang ngaku aku punya Roh Kudus, nggak sah, jarimu dewe lah. Harus 2 orang yang menyaksikan, makanya sah, ya. Itu hukum, nggak bisa dilawan. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintahnya. Kita seluruh di perintahnya, kita mencari Roh Kudus. Terus ayat 4-nya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, ayat 4-nya, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5-nya. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Berarti orang itu harus menuruti firman-Nya. Ayat 6. Orang yang menuruti firman-Nya tandanya gimana? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Jadi rosone Roh Kudus muncul dari tandanya. Bisa dirasakan diri kita dan orang lain. Kalau nggak ada tanda seperti ini alias bojo, pendusta. Jare nuruti firman, tapi kehidupannya tidak bisa dibuktikan. Ingat loh, kesaksian 2 orang baru sah.
Makin banyak makin sah. Kalau nggak bisa disaksikan, wah jangan-jangan bukan. Ayat 15. Ayat 15 ya. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang memiliki Roh Kudus. Roh Kudus asalnya datangnya dari mana Roh Kudus? Roh Kudus dari mana asalnya? Hah? Atas, bawah? Dari surga. Ya? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Roh Kudus ngapain capek-capek datang ke bumi? Ngapain dia capek-capek datang ke bumi? Karena dia tahu surga jauh lebih baik. Makanya dia datang untuk ngajak anak-anaknya masuk kerajaan surga. Enak mana sih bumi sama surga? Enak mana? Hah? Makanya Roh Kudus bilang, ojo cinta dunia loh ya. Bukan berarti kita nggak boleh hidup di dunia, boleh. Dengan Roh Kudus kita tahu segala kebenaran. Tapi cinta sama dunia tidak boleh. Ya, orang yang punya Roh Kudus tahu siapa yang harus dicintai. Cinta yang mana, yang dunia atau surga? Kalau cinta harus kepada surga. Dunia cuma tempat bermain. Nih, ayat 16 ya. Orang yang punya Roh Kudus akan mengerti hikmat. Bagaimana hidup di dunia, apa sih dunia itu, apa sih fokus tentang surga, dia akan mengerti. Sebab semua yang ada di dunia, ya, orang yang punya Roh Kudus bukan berarti tidak punya keinginan. Dia tahu balance, ya, antara jasmani dengan rohani semuanya imbang, ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ketika mencari Tuhan, fokusnya bukan ini. Orang yang punya Roh Kudus, fokusnya ketika mencari Tuhan, fokusnya bukan ini. Tapi kalau orang yang nggak punya Roh Kudus, fokusnya ketika cari Tuhan ini, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ini pasti saudara bisa dapat kok ini. Kalau saudara bisa nggak dapat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bisa dapat nggak? Bisa didapat nggak? Bisa didapat nggak? Keinginan daging bisa didapat nggak? Bisa, ini bukan sesuatu yang aneh. Bisa didapat. Anak-anak muda bisa dapat nggak keinginan daging? Apa keinginan daging itu? Soto bukan loh. Keinginan daging, Anda punya rumah, punya mobil, itu biasa. Biasa, tapi bukan menjadi. Kalau orang yang punya Roh Kudus, keinginan-keinginan ini keinginan biasa. Anda mau punya mobil, bekerja, karena itu kebenaran kok. Nggak ada masalah ya. Tapi ini bukan direngek-rengek kepada Bapak lagi. Ya, Anda bukan cari Bapak, cari Tuhan. Bukan untuk fokus ini, tapi fokusnya kepada kekekalan. Orang yang punya Roh Kudus, kelihatan cirinya, bagaimana dia menyembah Tuhan. Karena di dalam roh dan kebenaran. Mentalnya sudah bukan mental dunia, mentalnya kerajaan surga. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1. Kalau ciri-ciri ini sudah ada dalam diri saudara, Anda sudah bisa mulai merasakan, ya. Aku kroso iki san. Ana Roh Kudus iki, ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dan setelah Anda kroso, sampingnya juga kroso. Iya ya, kon saiki berbeda ya. Sudah gak kedunyan mana ya. Nah, ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Ketika dirimu sudah mulai tidak dikenali dunia, engkau sudah mulai dianggap sama dunia nih. Dunia sudah mulai heran, loh, kon kok wis gak kedunyan mana saiki? Kon kok berbeda sekarang? Kon gak ndolek Tuhan gawe pesugihan? Enggak. Kon gak ngolek Yesus gawe berkat? Enggak. Ini ada kekuatan yang luar biasa. Anda sudah berbeda. Loh, wong donya kabeh nang gereja golek pesugihan. Kon kok gak? Oh, beda. Aku sudah menyembah dalam roh dan kebenaran. Lek kon nyembah berhala loh. Aku sudah beda.
Aku bukan seperti orang dunia lagi. Nih, dunia sudah tidak mengenali kita lagi. Sudah jauh berbeda, ya. Jauh berbeda. Ayat 2-nya. Wah, orang bilang, "Loh, kon kok ngono? Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah." Memang, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang hari ini, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Makanya saudara bisa begini lah, engkau oleh Kristus datang hari ini ya, kon tahu wujud apa yang ada sama seperti Kristus waktu dibangkitkan, itulah wujudku hari ini. Makanya hari ini gak usah bingung, gak usah bingung. Kalau Anda punya Roh Kudus, Anda adalah anak-anak Allah yang maha hebat. Gak usah bingung ya, gak usah toleh kanan kiri, gak usah lihat gedung megah, gak usah ini. Kalau Anda mau punya rumah yang bagus, kerja mati-matian, ya. Kalau Anda mau dibangkitkan sama Kristus, miliki Roh Kudus. Itu yang paling terutama hari ini. Ya Ibu ya, punya Roh Kudus jauh lebih enak kan? Ya, mati bangkit loh. 1 Yohanes 3 ayat 3. Ayat yang ketiga ini. Ini bukti ya. Bukti bahwa Anda punya Roh Kudus. Kalau orang punya Roh Kudus, kalau Anda orang bersihan, ya, suka main di got nggak? Ibu kalau orang bersihan, suka main di got nggak? Suka main di comberan nggak? Hah? Ya enggak ya? Sama. Kalau Anda punya Roh Kudus, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Orang yang punya Roh Kudus pasti jijik dengan yang namanya dosa. Kalau suka dosa, bisa jadi omong. Ya, masih bahasa rone sangat mati, masih nyengking-nyenging doa nih sangat mati ke gereja seminggu 7 kali, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Ayat 2-nya, ayat 4-nya. Setiap ayat 4-nya. Ayat 4. Ya. Orang yang punya Roh Kudus pasti menghindari yang namanya dosa. Karena apa? Ayat 4-nya. Ini nggak bisa disangkal. Makanya orang punya Roh Kudus tidak bisa berbuat dosa. Ayat 4-nya. Serem ya. Melok Yesus ternyata serem ya. Ayat 4. Tolong. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sedangkan Allah diam dalam dirimu. Bagaimana engkau berani melanggar? Karena Allah diam dalam dirimu. Berani melanggar Dia yang diam dalam dirimu. Terus engkau melanggar hukumnya. Nggak ada yang berani. Nih, ayat 5-nya. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya. Yesus itu menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Sekarang Yesus nyata nggak dalam hidupmu? Kalau Yesus sudah nyata dalam hidupmu, dosa ada nggak? Yesus itu menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Kalau Yesus benar-benar nyata dalam hidupmu, tidak ada lagi dosa loh. Lanjut ayat 6-nya. Di dalam Dia tidak ada lagi dosa. Makanya kalau orang punya Roh Kudus nyata, apalagi Yesus nyata dalam dirinya, tidak bisa lagi berbuat dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, ingat ya, setiap orang di sini tidak terkecuali yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ingat ya, ini firman. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dirubah, tidak bisa diwolak-walik. Tanda orang punya Roh Kudus pasti tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena ada pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya di dalam dirimu. Anda nggak bisa berbuat dosa. Nggak bisa nggak? Bisa diwolak-walik firmannya? Bisa diwolak-walik lagi nih? Nggak bisa kan? Ayat 7-nya. Ayat 7-nya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Makanya orang bilang, oh kita masih di dunia, kita masih bisa berbuat dosa. Jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ingat ya,
Kalau ada sampai orang bilang, aku kan masih hidup di dunia, berbuat dosa adalah wajar. Jangan percaya omongan itu. Ya, ayat 8 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Sekali lagi, Yesus bilang begini. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus Kristus begitu dia ada, Roh Kudus begitu ada dalam dirimu, dia menggempur yang namanya evil spirit tadi. Roh-roh jahat itu dibinasakan oleh dia. Jadi nggak mungkin lagi Anda bisa berbuat dosa. Tanda orang punya Roh Kudus, rasa yang bisa dirosokkan, saksi yang bisa disaksikan oleh 2 orang saksi minimal, sehingga nggak bisa disangkal. Ya, kalau orang menyaksikan dirinya, aku punya Roh Kudus, kalau nggak bisa disaksikan orang lain, bohong. Ya, lanjut. Setiap orang yang lahir dari Allah, kita semua harus yakin nih, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jelas ya? Firman ini nggak usah dibelak-balik. Tanda orang punya Roh Kudus ini. Kalau ada orang yang mau menyaksikan lagi, nggak bisa. Makanya jangan coba-coba bermain-main. Anda mau jadi ikut Kristus, benar-benar berat, ya, benar-benar berat. Tapi mau nggak mau, lihat istimewanya, ayat 24. Ayat 24, lihat ya. Barang siapa menuruti, ayat 24 ya. Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah. Ia diam di dalam Allah. Dan ini yang saya bilang dari new era, penyembah-penyembah benar, Allah diam dalam dia. Ini tidak pernah saudara temukan di mana-mana, ya. Allah diam dalam kita. Ini yang harus saudara kejar. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Tanpa ini, saudara bukan siapa-siapa. Tanpa Roh Kudus Anda nggak bisa jadi mengaku sebagai orang Kristen, mengaku orang selamat, tidak bisa. Makanya ini yang harus saudara kejar. Allah, ya, Anda diam dalam Allah, dan harus ada sebaliknya, Allah diam dalam Dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita. Ini pertanyakan terus, renungkan terus menerus. Roh Kudus harus benar-benar bisa dirasakan dan dirosok sama orang lain. Tanpa ini nggak bisa loh. Waktu ini makin singkat, benar-benar makin singkat. Kalau Anda nggak memperoleh Roh Kudus sekarang, ingat loh ya, Tuhan menjanjikan sesuatu selagi Anda hidup kan, ya kan? Waktu Anda mati, Dia sudah sediakan tempat. Jadi janjinya itu berlaku. Waktu Anda hidup, mintalah. Waktu engkau mati sudah tersedia tempat. Ingat loh, waktu Anda hidup, kalau engkau nggak meminta, kalau engkau nggak mencari, engkau nggak mengejar, engkau terlambat loh, nggak ada janji itu. Anda akan kecelek loh. Ingat ya, ingat. Tanpa Roh Kudus Anda bukan siapa-siapa. Yesus Kristus bisa bangkit karena ada Roh Kudus. Anda pun juga sama. Tanpa Roh Anda bukan siapa-siapa. Ya, Roh Kudus bukan seperti yang sekarang. Ditiup, dihembus, kecet-kecet, bukan seperti itu. Ingat ya, Roh Kudus bukan seperti itu. Roh Kudus tidak kelihatan, tapi kelihatan dampaknya. Bisa Anda rasakan dan dirasakan oleh orang lain. Harus ada 2 kesaksian yang bisa merasakan. Bukan seperti hari ini. Ditiup, bukan. Bukan seperti itu. Alkitab mencatat, itu tulisannya dihembuskan, tapi bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu hanya tulisannya. Bagaimana menjelaskan orang menerima Roh Kudus? Tapi bukan seperti gambaran-gambaran seperti itu. Seperti yang hamba-hamba itu ajarkan, dihembuskan terus terima. Bukan. Ini adalah pemahaman. Harus terima oleh pikiran saudara, oleh iman saudara, oleh rasa percaya saudara. Mengimani siapa Yesus, mencari, mengetok, membuka pintu hati. Bukan dengan gampang-gampangan. Ya, ingat. Roh Kudus bukan bisa terbang pergi, enggak.
Tiap hari saudara hidupi, tiap hari, tiap saat. Bukan dengan gampang-gampangan. Ya, kalau saudara sampai nggak punya ini, jangan salahkan suatu ketika Anda mati dan bangkit. Jangan salahkan Anda bangkit untuk dihakimi. Memang semua akan dibangkitkan. Tapi ingat, tanpa Roh Kudus, tempatmu bukan di kerajaan sorga. Tempatmu di Wahyu 20. Anda dibangkitkan, tapi untuk dihakimi. Tapi ketika engkau dibangkitkan bersama Roh Kudus, bukan untuk dihakimi. Karena engkau sudah mendapat kerajaan Allah sewaktu engkau hidup. Anda mau dibangkitkan, bukan untuk dihakimi loh ya. Kita dibangkitkan, sudah memperoleh kerajaan sorga sewaktu kita hidup. Ingat, Yesus menjanjikan Roh Kudus sewaktu Anda hidup, bukan Anda mati loh. Sewaktu Anda hidup, mintalah. Sewaktu Anda meninggal, sewaktu Anda mati, Anda sudah mendapat kerajaan sorga. Jangan lengah, jangan sampai lengah. Betul-betul peroleh. Ya, nyanyikan lagu tadi, ada Roh Kudus dari Pak Juli, tolong Pak Juli. Betul-betul perhatikan ya. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa loh. Dan Roh Kudus itu jaminan atas semua janjinya. Kalau Anda nggak punya Roh Kudus, Anda nggak punya jaminannya loh. Tanpa jaminan, orang nggak bisa menyatakan diri. 2 Korintus 1 ayat 22 ya, saya bacakan ayat terakhir ya. 2 Korintus 1, 22. 2 Korintus 1, 22. Selagi kita hidup, kita sudah dijamin bahwa kita sudah menerima kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga bukan waktu kita mati. Hari ini juga, ketika Anda terima Roh Kudus, Anda telah memperoleh yang namanya kerajaan sorga. Sewaktu Anda hidup, Anda sudah memperoleh kerajaan sorga. Sehingga waktu tubuh kita mati, itu cuma istirahat. Roh saudara sudah bersama Roh Kudus, sudah digenggam erat. Ya, ketika waktu itu sangkakala berbunyi, dalam sekejap mata Anda sudah bersama dengan Kristus Yesus. Ya, memateraikan tanda miliknya. Roh Kudus adalah materai dari Allah sendiri, bahwa Anda sudah menjadi warga negara kerajaan Allah, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, ya, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua janji. Tanpa Roh Kudus nggak ada apa-apanya. Ingat, Roh Kudus itu janji yang sekarang diberikan. Dengan Roh Kudus bahwa Anda sudah dijamin untuk masuk kerajaan sorga. Tanpa Roh Kudus Anda nggak punya jaminan apa-apa. Anda nggak punya bukti masuk kerajaan sorga. Roh Kudus adalah materainya, bahwa Anda disahkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Dengan Roh Kudus Anda memperoleh jaminan bahwa dirimu punya jaminan pasti bahwa Anda bisa masuk kerajaan sorga. Tanpa ini nggak mungkin, ya. Hati-hati. Hati-hati benar-benar ya.